Udah mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata pelajaran. Allah. Sorry, salah. Bentar, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah pemerintahan daerah mengenai aspek penting dalam pemerintahan daerah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Loli Marleni, teman saya, Yustika Permatasari, Diki Dwi Putra Airi, dan Ganiyu Planindo Rehandana. Materi pertama yaitu bentuk pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah tidak memiliki kedaulatan negara secara sendiri-sendiri dan terlepas dari kedaulatan negara kesatuan. Kedudukan pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem hierarki pemerintahan negara kesatuan yang berarti segala organ pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah berada di bawah kendali pemerintahan pusat. Secara teoritis, negara kesatuan menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah lebih menitikberatkan aspirasi dan kondisi daerah. Penyerahan wewenang dimaksudkan agar masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah. Kewenangan pemerintahan daerah meliputi kewenangan membuat berbagai perda dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokrasi. Jadi, pelaksanaan Pemda tidak dapat lepas dari asas desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya, otonomi daerah. Secara emologis, otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani. Autos artinya sendiri, yaitu nomos yang berarti hukum dan peraturan. Jadi, otonomi adalah kewenangan membuat hukum dan peraturan sendiri. Otonomi daerah adalah memajukan daerah yang pada saat bersamaan juga memajukan negara dan bangsa secara keseluruhan. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat lokal. Selanjutnya, telaah Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan, dapat diterjemahkan pola hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah sebagai berikut. Poin pertamanya yaitu desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan eksekutif dan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, di mana dalam pasal 9 bahwa urusan pemerintahan kongruren inilah yang menjadi dasar otonomi daerah. Urusan pemerintahan kongruren yang diserahkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Pada urusan wajib ada urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non-dasar. Selanjutnya, telaah hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai berdasarkan pembagian urusan kewenangan tersebut merujuk pada teori model hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Secara teoritis, menurut Carl dan Stewart, termasuk The Agency Model. Model di mana pemerintahan daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti, sehingga keberadaannya
terlihat lebih sebagai agen pemerintahan pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijakan pemerintahan pusatnya. Karena pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. B. Pembagian urusan pemerintahan kongruren tersebut berdasarkan pasal 13 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Udah. Materi selanjutnya yaitu yang akan dibacakan oleh Atika. Prinsip akuntabilitas artinya penanggung-jawabannya dan dampak yang timbul oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Prinsip efisiensi adalah perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Sedangkan prinsip eksternalitas merupakan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan prinsip kepentingan strategis nasional bahwa dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain. Berdasarkan pasal 13 ayat 2, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat adalah yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang keempat, urusan pemerintahan yang menggunakan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, serta urusan pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional. D. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi disebutkan dalam pasal 13 ayat 3 yang meliputi yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasi lintas daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, kabupaten, atau kota. Serta urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Pasal 13 ayat 4. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten, atau kota adalah yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota. Serta urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah atau kabupaten atau kota. Pembagian urusan kewenangan tersebut dikontrol oleh pemerintah pusat dengan menerapkan norma, standar, prosedur, kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan memaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu G. Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Juga ditentukan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, berpedoman pada standar pelayanan minimal SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan berkaitan dengan urusan wajib non pelayanan dasar, 18 urusan perlu dilaksanakan pemetaan urusan masing-masing daerah. Pasal 24, di mana bahwa integritas masing-masing urusan tersebut pasti berbeda. Hal ini dilakukan untuk menetapkan tipologi SKPD semakin tinggi, maka semakin
maka alokasi APBN-nya akan semakin besar. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih menerapkan pola residual power of open agreement. Bahkan urusan pemerintah dibagi menjadi pemerintah absolut, urusan pemerintah konstituen, pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut adalah pemerintah sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yuridis, moneter, dan fiskal dan agama. Urusan pemerintah konstituen adalah urusan pendidikan antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, daerah, kabupaten, kota. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Berikutnya, taulah hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ada beberapa konsep dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu: 1. Membesarnya kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom. 2. Keluasaan daerah untuk mengatur, mengurus kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali 6 kewenangan. Yang ketiga, kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa inisiatif, meningkatkannya peran masyarakat dalam legislatif. Mungkin segitu, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rehan. Kepada Rehan dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Kewenangan daerah otonom menurut pasal 7 ayat 1 dan 2 bab 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mencakup urusan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, yaitu bidang politik luar negeri, bidang pertahanan keamanan, bidang peradilan, bidang moneter dan fiskal, bidang agama, kewenangan atau urusan bidang lain. Selanjutnya, telaah hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berikut ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun beberapa perbedaannya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD berkedudukan sejajar dengan menjadi mitra pemerintahan daerah. Yang kedua, pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten, kepala daerah kota, dan perangkat daerah lainnya. Yang ketiga, desentralisasi merupakan titik berat otonomi daerah. Yang keempat, otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang kelima, titik berat adalah daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu substansinya telah mengatur tentang pemerintahan daerah atau desa. Selanjutnya, DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif daerah. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah melalui perwakilan atau DPRD. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang pertama, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan daerah pro dan DPRD provinsi. Pemerintahan kabupaten atau kota terdiri dari pemerintahan dan DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, desentralisasi dilakukan bersamaan dengan tugas pembantu. Selanjutnya, otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, titik berat otonomi pada kabupaten atau kota. Selanjutnya, mengatur pemerintahan daerah. Ada pengakuan tentang otonomi desa. Selanjutnya, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dan mitra pemerintah daerah. Yang terakhir, pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Selanjutnya, kesimpulan. Pemberian otonomi kepada pemerintahan kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang dikembangkan di daerah, sehingga program-program pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi lebih efektif. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalah pelayanan publik.
Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan, termasuk kebijakan dalam pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang telah mengubah definisi dan orientasi kualitas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Seiring dengan itu, terjadi banyak perubahan pada sistem pemerintahan termasuk pemilihan secara langsung kepada kepala daerah. Aksentuasinya bergulat pada apa yang harus dikerjakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, sampai kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penguatan kewenangan yang seimbang antara pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok 5, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.